Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fisika Man satu Nganjuk di pokok bahasan listrik statis 3D3.2. Ya, apa itu fenomena listrik statis? Nah, fenomena listrik statis itu bukan fenomena yang baru, ya. Sudah teramati tercatat sejak 2600 tahun yang lalu. Pak Thales dari Miletus itu memperhatikan ada benda mirip fosil, mirip kaca, yang bahannya dari resin. Resin itu getah karet, ya, yang dapat digosokkan. Ya, ternyata setelah digosokkan, bendanya itu dapat menarik benda-benda tertentu secara ajaib. Misalnya ada pakaian yang terbuat dari bulu. Nah, itu ternyata bulu-bulunya tertarik oleh resin itu. Nah, ini contoh-contoh resin kalau zaman sekarang itu resin biasanya dipakai untuk gantungan kunci dan yang lain-lain itu. Nah, ini kalau digosok-gosok ternyata bisa menarik benda-benda tertentu. Ya. Ini sudah teramati sejak 2600 tahun yang lalu. Kemudian seiring perjalanan waktu, ya, tahun 1600-an, ya, ada orang namanya Pak William Gilbert, ya, itu menamai gejala batu amber. Batu amber itu batu resin itu tadi, ya. Dan gejala apapun yang serupa, ya, dalam bahasa Yunani, ya, disebut elektrik, ya. Atau nanti kalau dalam bahasa Indonesia setelah melalui banyak terjemahan itu disebut sebagai listrik, ya. Tahun 1700-an, ya, ada ilmuwan lagi, ya, berkembang zaman, namanya Pak Dufay, menunjukkan bahwa ada dua jenis gejala kelistrikan statis. Ada resinus, ya, dan vitreous, di mana resinus itu diberi tanda negatif, vitreous diberi tanda positif. Kemudian nggak lama setelah Pak Dufay ini, seorang tokoh dari Amerika Serikat, ya, namanya Pak Benjamin Franklin, ya, menyatakan bahwa ada fenomena kilat dan batu amber yang merupakan gejala yang sama, yang menamakan itu gejalanya. Terus dia memberikan tanda mirip dengan Pak Dufay tadi, sebelum Pak Dufay tadi memberikan tanda positif dan negatif. Ya. Kemudian baru setelah kemajuan aparatur, ada banyak eksperimen praktikum, itu Pak Robert Millikan, ya, dengan praktikum percobaan tetes minyak Millikan, itu menemukan adanya muatan listrik, ya, yang nilainya adalah sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kulom, ya, satu elektron. Ya, ini sumbangsihnya Pak Milikan ini ada menemukan muatan negatif, ya, dari kelistrikan. Apa penyebab dari gejala listrik statis? Penyebabnya adalah setiap benda itu terdiri dari muatan-muatan listrik. Ada elektron, ada proton, dan yang lain-lain, ya. Sementara benda yang tidak memiliki muatan itu adalah benda dengan jumlah muatan negatif dan positif yang seimbang. Ya, jadi antara elektron dan proton jumlahnya sama. Misalkan satu benda memiliki proton 5, elektronnya juga 5. Itu benda itu dikatakan benda yang tidak memiliki muatan atau disebut sebagai benda netral. Nih, ini adalah ilustrasi bagaimana sebuah atom itu. Nah, atom itu di tengahnya ada inti atom bermuatan positif. Di sekelilingnya itu terdapat awan elektron. Awan elektron itu bukan berarti elektronnya ada banyak. Ya, awan elektron itu maksudnya adalah daerah di mana kemungkinan bisa ditemukan elektron. Ya. Muatan listrik itu punya sifat juga dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain apabila benda tersebut berinteraksi dengan benda yang
lainnya. Misalkan kalau tadi ada benda ember atau resinnya tadi digosokkan. Ya, contoh ini ada kaca digosok dengan kain sutra, maka akan ada perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Nah, ini misal contoh bendanya ada gelas digosok dengan kain sutra. Elektron dari gelas berpindah ke kain sehingga batang gelas bermuatan positif menarik balon konduktor yang bermuatan negatif. Nih, kemudian balon kalau diberi muatan positif dengan menyentuhkan ke batang gelas tadi, ya kaca tadi, keduanya bermuatan positif. Ya, maka batang gelas atau kaca ya akan saling tolak menolak, saling menjauhi, nggak mau lengket. Ya. Tapi kalau batang gelasnya tadi digosok oleh bulu hewan, ya beda ya. Yang di atas tadi digosok dengan kain sutra, yang ini digosok dengan bulu hewan. Muatan positifnya batang gelas berpindah ke bulu hewan, sehingga batang gelas sekarang bermuatan negatif. Ya, batang kaca, batang gelas, ya, dan kemudian akan menarik balon konduktor yang telah bermuatan positif. Jadi kaca tadi kalau digosok dengan kain sutra, eh, dia akan mampu menarik apa, sorry, ditolak oleh balon. Ya, tapi kalau batang kacanya gelas tadi digosokkan ke bulu hewan, dia akan mampu menarik balon. Selanjutnya ini ada pembahasan tentang yang namanya gaya elektrostatik atau dikenal dengan nama gaya Coulomb. Ya, ini adalah aparatus atau alat percobaan yang digunakan oleh Pak Coulomb dalam menyelidiki fenomena gaya elektrostatik. Gaya elektrostatik itu apa sih? Gaya elektrostatik itu adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dialami oleh partikel benda yang bermuatan ya. Nah, bagaimana interaksinya? Nah, setelah Pak Coulomb itu melakukan serangkaian percobaan, dia menemukan bahwa yang namanya gaya elektrostatik itu nilainya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak ya. Berarti dikatakan berbanding terbalik kalau jarak pisahnya makin jauh, maka gaya interaksinya makin kecil. Ya, awas di sini adalah kuadrat jarak, bukan hanya jarak tapi kuadrat jarak. Ya, dan besarnya sebanding dengan besarnya muatan benda tersebut. Berarti makin besar muatan benda tersebut, maka makin besar pula gaya Coulombnya. Ya, nah, secara matematis ini persamaan untuk gaya Coulomb. F sama dengan K, di mana K ini adalah konstanta elektrostatik, ya. Ki A itu berarti muatan dari benda A, Ki B itu adalah muatan dari benda B. Sementara di sini ada R kuadrat AB, berarti jarak antara benda A dan benda B. Dalam ini. Nah, nilai K konstanta itu besarnya enak angkanya untuk dihafalkan ya, 9 kali 10 pangkat 9 ya. F karena dia F adalah gaya, maka otomatis satuannya adalah Newton di mana Q itu adalah muatan, muatan berarti satuannya adalah Coulomb, sementara R itu adalah jarak, jarak pakai satuan internasional, awas hati-hati dalam melakukan perhitungan ya. Ini harus dalam satuan meter. Nah, ini ada interaksi, contoh interaksi kalau ada dua buah benda dengan muatan sejenis. Misal ada benda A dan benda B, dua-duanya punya muatan positif. Terpisah jarak sejauh RAB. Nah, maka akan muncul karena muatannya sama, maka kedua benda akan tolak menolak. Digambarkan oleh gaya ini. Ki B tertolak oleh benda A dengan gaya mengarah ke kanan. Begitu pula Ki A tertolak oleh benda B dengan gaya yang mengarah ke kiri. Nah, sementara kalau bendanya berlawanan jenis muatannya, yang satu muatan negatif, yang satu muatan positif, maka akan muncul gaya interaksi. Nah, kalau tadi berlawanan arah,
sekarang menuju ke arah yang sama, saling balik menarik. Sama. Nah, ingat bahwa gaya elektrostatik seperti jurnal namanya gaya, ya berarti dia merupakan besaran vektor, punya nilai, punya arah. Jadi kalau ada persamaan tadi F ini, ya hasil perhitungannya ini adalah nilai, terus dia juga punya arah. Arahnya ditentukan oleh apa? Jenis dua buah muatan yang berinteraksi tadi. Apakah dia sejenis atau apakah dia tolak menolak? Kalau sejenis, misalkan ini ada positif dengan positif, ya pasti bendanya tolak menolak. Nah, kalau dia misalnya negatif dengan negatif, sama kan negatif, Pak. Nah, sama kalau dia sejenis, selama pokoknya dia sejenis, maka gayanya adalah tolak menolak. Nah, yang baru kali kalau bendanya berlawanan jenis, muatannya yang satu negatif, satunya positif, maka interaksinya adalah tarik menarik. Oke. Bagaimana kalau gaya elektrostatik atau gaya Coulomb kalau muatannya gak dua, Pak, tapi misalkan tiga, boleh bisa saja. Seperti aturan vektor ya berlaku yang namanya prinsip superposisi, bisa dijumlahkan ya. Nah, misal ini ada Q1, Q2, Q3. Nah, berarti nanti oh ada Q4 juga. Nah, Q1 dan Q2. Nah, ini ditunjukkan ini gayanya ya, saling tarik menarik. Karena apa? Karena berbeda jenis muatan. Ya. F3 dengan F1 dia juga tarik menarik ya ini karena muatannya berbeda. Sementara F4 dengan F1 sorry, Q4 dengan Q1 dia tolak menolak karena muatannya sama-sama positif. Nah, maka hal ini kalau secara grafis ya, langkahnya diselesaikan dulu F21 dengan F31, dapatkan ini garis yang hitam ini dia sebagai F resultannya F21 dan F31. Hmm. Kemudian F41 ini garis putus-putus ini. Nah, ketemulah dia resultan yang akhirnya F yang paling tebal ini hitamnya. Nah, ini F1. Nah, F1 berarti akibatnya apa? Benda satu ini, benda muatan satu ini akan bergerak ke arah resultan gaya akhirnya. Nah, karena ada gaya, nah bergeraknya ke sana. Tek, tek, nah, naik ke atas sana. Oke. Ya. Kemudian ada namanya teori medan elektrostatik. Nah, pernah dengar istilah medan pasti? Ya, medan itu pernah misalkan ada istilah medan laga, medan tempur atau apa ya. Kalau secara bahasa ya diartikan medan laga berarti tempat berlaga, medan tempur berarti tempat tempur atau kota Medan berarti tempat yang dinamai Medan. Nah, kalau ada istilah medan elektrostatik, nah, berarti apa? Ya, artinya secara bahasa juga tempat. Ya, tempat yang bagaimana, Pak? Nah, ini medan secara fisika. Ya, medan itu adalah tempat yang dipengaruhi oleh gaya. Ya, kalau yang dibicarakan adalah medan elektrostatik, berarti daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya elektrostatik atau kalau tadi dibahas dinamakan sebagai gaya Coulomb. Nah, medan elektrostatik itu di mana, Pak? Katanya tempat. Nah, medan elektrostatik itu muncul di sekitar benda yang bermuatan. Ya, kalau ada bermuatan, maka benda bermuatan, maka di sekitarnya akan muncul yang namanya medan elektrostatik. Misal ini ada di gambar, ada benda yang bermuatan positif. Nah, maka akan muncul yang namanya medan elektrostatik. Nah, kayak gini arahnya. Sementara kalau bendanya bermuatan negatif, nah kayak gini. Apa bedanya? Ayo, kalau diperhatikan di gambar ini ada perbedaan. Nah, ini kalau medan dari benda bermuatan positif, panahnya ini medannya mengarah keluar. Kalau medannya mengarah apa? Sorry. Kalau bendanya bermuatan negatif, maka medannya mengarah ke dalam. Nah, kayak gini.
Kalau dianimasikan kayak gini. Nah, oke. Nah, kalau secara matematis besarnya medan listrik atau medan elektrostatik itu bergantung pada jaraknya dari muatan sumber dan juga besarnya muatan sumber. Jadi E disimbolkan ya E itu sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, bedanya dengan yang tadi gaya elektrostatik. Nah, kayak gaya elektrostatik F sama dengan K Q A Q B. Ada dua muatan. Tapi kalau medan elektrostatik hanya satu muatan saja ya. K Q per R kuadrat. Nah, ini perbedaan persamaannya. Mirip-mirip K tadi, tetap konstanta elektrostatik yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Ya, Q itu besarnya muatan benda, ya. Sementara R itu jarak titik. Ya, kalau tadi R jarak dua buah muatan, kalau ini R itu jaraknya titik. Ya, jarak titik dari benda yang bermuatan tadi. Nah, Nah, ini skip nanti bisa sampean pelajari sendiri. Ini kalau sampean belajar fisika nanti lebih lanjut ya. Untuk fisika yang SMA-nya nggak anu. Nah, ini ada yang namanya hukum Gauss. Hukum Gauss itu apa sih? Hukum Gauss itu menggambarkan garis dari medan listrik. Nah, kalau tadi kan sudah ada gambar yang menggambarkan kalau medan listrik itu kalau muatannya positif dia keluar, kalau muatannya negatif dia masuk. Nah, kalau digambarkan secara lebih grafis animasi itu kayak gini. Ya. Nah, ini bisa dilihat kalau ada dua buah benda yang saling berbeda jenis muatannya. Benda yang muatannya positif, medan listriknya, nah ini menuju ke benda yang bermuatan negatif. Nah, terus ini kalau ditunjukkan dengan garis gaya ini misal sampean ada apa jenis pasir bermuatan, nah, kayak gini nanti. Nah, munculnya adalah kayak gini. Jadi dari muatan positif keluar masuk ke benda yang bermuatan negatif. Nah, ini hukum Gauss, tidak perlu, bisa dilewati saja. Tidak usah. Nah, kalau bicara tentang muatan listrik, listrik statis, nah ini yang bisa dibicarakan adalah tentang yang namanya kapasitor. Kapasitor. Kapasitor itu apa? Kapasitor itu alat listrik yang mempunyai fungsi untuk menyimpan muatan, tapi bukan dalam waktu yang lama, tapi hanya dalam waktu yang singkat. Nah, menyimpannya adalah sementara. Nah, alat yang mampu atau memiliki sifat mampu menyimpan muatan listrik itu disebut sebagai kapasitor. Nah, ini yang ada di sini, ini adalah gambaran kapasitor pada zaman awal-awal ditemukannya kapasitor. Nah, semakin berkembang zaman, kapasitor tidak lagi mengadopsi bentuk yang seperti ini, ya, tapi sudah semakin maju. Nah, ini lebih simpelnya gambaran kapasitor itu kayak gini. Ini kabel ya, yang dihubungkan dengan kabel konduktor, ya. Kemudian ada keping logam dua, ya, satunya di atas, satunya di bawah. Kemudian di antara keping logamnya ini diberi bahan pengisi, namanya bahan dielektrik. Ya, nih. Nah, bahan dielektrik itu apa? Ya, semua bahan yang memiliki sifat mampu menyimpan muatan. Nah, jadi bahan dielektriknya ini yang menyimpan muatan. Nah, nih.
Nah, ini kalau ini simbol kapasitor dalam sebuah rangkaian. Udah. Nah, kapasitor punya macam-macam jenis. Ada kapasitor kertas, ya. Terus ada lagi kapasitor variabel, ya. Kapasitor kertas berfungsi sebagai bahan penyekat di antara kedua plat. Jadi, di sini ini dieлекtriknya ini isinya kertas. Ya. Kertas bukan hanya bentuk kertas buku yang punyanya sampean itu, tapi kertas bisa juga bentuknya nanti kertas pokoknya lembaran pulp ya. Pulp itu kertas bubur. Nah, nih, terus ada kapasitor variabel yang nilainya dapat diubah-ubah sehingga dapat digunakan untuk mengubah nilai kapasitasnya. Nah, kalau nilai kapasitasnya bisa diubah, nanti banyak banyak diaplikasikan biasanya untuk memilih frekuensi. Nah, sehingga aplikasinya otomatis pemilihan frekuensi gelombang pada radio, TV, nah, itu. Nah, dan ini contoh grafik, ya, grafik pengisian kapasitor. Kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Kapan kapasitor itu bisa diisi? Kapasitor bisa diisi kalau dia dihubungkan dengan arus listrik. Nah, secara grafiknya kayak gini. Kalau kapasitor itu dihubungkan dengan arus listrik, ya, yang sebelah sini ini saklarnya masih terbuka. Ya. Kalau saklarnya terbuka itu berarti kan belum terhubung dengan arus listrik. Ketika saklarnya ditutup, istilahnya kabelnya dihubungkan, nah maka kapasitor akan mulai terisi kayak gini, seret sampai maksimum, ya, sampai kapasitasnya penuh. Nah, kalau sampai kapasitasnya penuh, nah berarti kapasitor itu tidak lagi berfungsi sebagai kapasitor. Ya sudah penuh berarti arusnya bisa lewat. Arusnya bisa lewat. Nah, nanti kalau arusnya di sini diputus, nah di sini kapasitor ini melepaskan arusnya sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya I-nya kosong lagi. Kalau dipikir-pikir, ya kapasitor itu prinsipnya mirip dengan baterai, ya. Ya memang fungsinya agak mirip, ya. Nah, jadi dia menyimpan muatan, kemudian ketika dibutuhkan dia melepaskan sedikit demi sedikit. Ini persamaan dari kapasitas kapasitor. Apa saja yang mempengaruhi kapasitas dari kapasitor? Nah, ini yang pertama di sini bisa diperhatikan ini adalah lempengannya. Lempengannya ini ada dua, masing-masing punya luas sendiri-sendiri. Ya, lempengannya punya ukuran luas sendiri-sendiri. Ya, terus kemudian ada di sini ada keterangan juga ada D. D itu jarak antar kapasitornya, jarak yang sebelah sini dan sebelah sana. Nah, ini cara matematisnya. Kapasitas kapasitor keping sejajar itu E dikalikan A dikali D. Jadi sampai bisa lihat kalau di sini nilai kapasitas kapasitor itu berbanding lurus dengan luas penampang. Semakin besar penampangnya ini, maka kapasitas kapasitornya juga makin besar. Tapi berbanding terbalik dengan D. Ya, D itu jarak antara kedua kapasitor. Nah, semakin jauh jaraknya, maka kapasitasnya juga makin kecil. Terus ada lagi pengaruh di elektrik. Ya, di elektrik itu tadi, nah ini bahan yang dimasukkan di antara dua kepingnya ini. Di elektrik ini pengaruhnya adalah, nah ini pada bagian persamaan ini ada epsilon ini. Ya, epsilon. Kalau epsilon 0 berarti kapasitornya diisi bahan vakum, kedap udara. Tapi pada nyatanya aplikasinya tidak pernah diisi vakum, kapasitornya diisi oleh bahan-bahan tertentu. Ya. Nah, ini. Jadi kalau di dalam persamaan ER, nah ini
di kapan apa istilahnya permitivitas relatif. Ya, permitivitas relatif yang nanti nilainya lebih besar dari E0. Nah, ini yang ini ya, pengaruh dieelektrik untuk baterai yang tidak dihubungkan. Ya, misal ini sampean punya kapasitor, di sini isinya udara, ya, yang sini ada isinya dieelektrik. Nah, sampean akan dapatkan kesimpulan juga sama ini nanti. VD, V yang diisi oleh ini, ya, dieelektrik itu, nah, nih beda potensialnya jadi lebih kecil. Nah, terima kasih. Itu adalah pembahasan tentang listrik statis sampai kapasitor. Nanti selanjutnya ada penambahan tentang rangkaian kapasitor. Semoga menambah manfaat untuk sampean. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.